kita kedatangan Jepang ya. Jepang itu kalau dalam keyakinan orang-orang tua dahulu kan bahwa nanti akan datang bangsa yang pendek katanya gitu. Nah, orang melihat itu ini mau Jepang ini kan gitu. Ramalan Joyoboyo. Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo. Akan kita kaitkan ke situ itu tetap. Nah, kemudian Bhayangkara lebih terkenal lagi di era Majapahit. Era Majapahit ini masa Gajah Mada tentunya. Gajah Mada. Tuan yang utuh, bersenjata, terlatih, memiliki disiplin tinggi, itu polisi istimewa. Jepang sendiri sukarela menyerahkan senjata itu banyak, karena mereka komunikasinya polisi istimewa itu pandai, cerdas. Tanggal 21, Pak Yasin memproklamasikan polisi istimewa itu, tanggal 21. Selamat siang rekan-rekan Regedere Kreatif. Hari ini kita lagi mampir nih di Korps Brimob Kelapa II. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Komandan Huda nih, perihal dengan sebenarnya Brimob itu sejarahnya gimana sih dari awal? Yang kami tahu generasi muda itu kan Brimob hanya satuan tempur. Wah, bertempur, kalau ada demo, kalau ada apa, dia paling depan. Tapi sebenarnya padanannya dari dulu itu dia apa sih? Kita juga mesti tahu nih sejarahnya tentang Brimob biar kita tuh paham. Jadi kita tidak saling menyalahkan sebenarnya apanya isinya Brimob. Jadi kita tuh tahu gitu loh gambarnya seperti apa Brimob. Jadi kita mau dengar cerita dari Komandan Huda nih hari ini. Jadi simak baik-baik banyak hal yang terkait dengan sejarah hari ini sampai terjadinya Brimob sampai hari ini. Mari kita mulai. Apa kabar Pak Huda? Baik. Saya manggilnya Pak Huda, Komandan Huda atau gimana nih? Huda aja. Oh, Huda aja. Sudah berapa lama dinas di Brimob? Kita sudah dari 96 itu dari berapa itu? 26 ya? 26 tahun. Iya. Dinas di sini terus atau keliling-keliling? Di sini. Oh, di sini. Di sini ya. Di sini terus ya. Oke. Nah, pada nanya ini saya mau nanya perihal tentang sejarah dulu. Brimob ini dulunya apa sih? Dari zamannya sejarah zaman-zaman Nusantara zaman dulu. Itu sebenarnya apa nih? Mungkin namanya bukan Brimob tapi namanya apa gitu? Mungkin Pak Huda lebih paham gitu. Ya kalau diambil dari kesejarahan Nusantara, Mas, Brimob ini kan kesatuan elitnya Polri. Siap. Kemudian Polri kan menisbatkan dirinya sebagai pasukan Bhayangkara. Jadi untuk bisa ditarik garis sejarah bahwa Brimob ini ya elitnya Bhayangkara gitu. Jadi elitnya Bhayangkara kalau di masa itu dari masa Singasari ya. Singasari itu posisinya di Malang, Prabu Kertanegara. Jadi Bhayangkara saat itu ada tokoh-tokohnya seperti Raden Wijaya, kemudian Mahesa Sora, Mahesa Anabrang, Ronggolawe, dan sebagainya. Itu mereka mendapat tugas itu sebagai pengawal raja. Pengawal raja, kemudian menjamin keamanan kota Praja, dan sebagainya. Nah, kemudian Bhayangkara lebih terkenal lagi di era Majapahit. Era Majapahit ini masa Gajah Mada tentunya. Gajah Mada membuat satuan elit Bhayangkara itu, dia memulai karir kan sebagai pengawalnya Putri Dyahwiyat itu. Jadi ratunya Majapahit itu yang paling heroik ya menyelamatkan Prabu Jayanegara ke Bedander. Yeah. Bedander itu di daerah Bojonegoro. Nah, saat pengamanan itulah Bhayangkara dinilai luar biasa. Jasanya menyelamatkan raja, kemudian mengembalikan kepercayaan publik. Operasi-operasi intelijennya Gajah Mada itu kan diakui sampai sekarang, kesejarahannya dicatat seperti itu. Jadi nah, kaitannya dengan Brimob sendiri nanti pada simbolnya itu menggunakan roda kompas
roda kompas yang semuanya pasti tersemat di dada kirinya Brimob. Iya. Lah itu simbol itu diambil dari Suryanya Majapahit itu, seperti itu. Jadi masih terkait lah, kita mengaitkan diri dengan leluhur itu ya seperti itu. Oke, berarti ini dulu latihannya pun pada era itu berarti satu orang itu bisa melawan 3 orang ya. Kalau zaman dulu tuh cerita di zaman babat tanah Jawa zaman dulu tuh satu orang pasukan taktisnya Pati Gajah Mada itu mampu melawan 5 sampai 7 orang. Berarti itu benar nyatanya ya, sampai kaitannya dengan Brimob zaman sekarang mungkin pasukan elit itu memang dilatih seperti itu gimana? Iya. Kalau itu kan ukurannya dari personal sebenarnya. Jadi siap. ketampilan kalau bisa analisa itu dari kemampuan operasional, kemampuan personalnya itu memang dari rekrutmennya itu sudah orang-orang hebat. Jadi Siap. pendekar lah. Ya. Jadi pendekar-pendekar Nusantara itu kalau dilihat dari kesenjataannya, persenjataan perorangannya itu elit Bayangkara itu dia menggunakan senjatanya itu yang ringan. Keris tidak disebut ya, keris tidak disebut karena sudah termasuk perlengkapan baju kalau keris. Tapi yang digunakan Bayangkara saat itu pedang, panah, kemudian baju pelindung dirinya itu ya kalau di gambar-gambar itu seolah-olah orang zaman dulu itu kalau perang kan tidak pakai baju gitu. Padahal posisi tidak pakai baju itu digunakan saat latihan atau saat sedang bertempur. Memang dibuka baju memang. Tapi kalau seragamnya ya hitam, Majapahit itu hitam sebenarnya dari zaman dulu itu seperti sudah berseragam ya. Kita pun menggunakan hitam. Seperti itu, Mas. Siap. Berarti ini dari kaitan zaman sebelum era-era bukan masuk penjajahan ya, tapi era kerajaan ya. Ya. Tadi kita cerita dari era kerajaan. Ya. Sekarang kita masuk sebelum merdeka nih. Ya. Sebelum mereka. Jadi sebelum merdeka itu Brimob itu sebenarnya pada saat masa penjajahan Jepang atau Belanda, sebenarnya Brimob itu menamakan diri apa sih, atau cikal bakalnya Brimob itu apa sih awalnya? Ya. Kalau boleh tahu. Baik, kalau ini kita tarik mundur di tahun 1004, sisi Indonesia namanya masih Hindia Belanda lah. Ya. Nah, itu kita kedatangan Jepang ya. Jepang itu kalau dalam keyakinan orang-orang tua dahulu kan bahwa nanti akan datang bangsa yang pendek katanya gitu. Nah, orang melihat itu ini mau Jepang ini kan gitu. Ramalan Joyoboyo. Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo. Akan kita kaitkan ke situ itu tetap. Ya, siap. Ya, namanya sejarah kan harus itu karena itu menjadi ingatan kita semua kan gitu. Iya. Nah, jadi ketika Joyoboyo memberi petunjuk kepada itu, generasi berikutnya menyambut, nah datang Jepang. Nah, Jepang ini di era itu membentuk satuan di Indonesia. Nah, ada Tokubetsu Ketsatsutai yang nanti akan menjadi Brimob itu, kemudian ada Heiho dan lain sebagainya itu. Nah, Brimob ini memang kalau dihitung di masa itu kan belum ada Indonesia, tapi kita memulainya dari proklamasi 17 Agustus. Proklamasi 17 Agustus yang dikumandangkan Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia di Jakarta hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Jumat Legi lah itu. Jam 10. Nah, kemudian di Surabaya itu secara terbatas sudah mendengar bahwa di Jakarta dikumandangkan proklamasi kemerdekaan. Maka di Surabaya disambut Pak Suratmin. Pak Suratmin itu kan proklamasi jam 10. Betul. Pak Suratmin jam 7 malam, jam 19 itu merubah nama Tokubetsu itu menjadi Polisi Istimewa. Polisi Istimewa. Ya, itu tanggal 17 Agustus jam 7 malam, jam 19 waktu Indonesia Barat, malam di Surabaya. Di Surabaya proklamasi dikumandangkannya itu menggunakan bahasa Madura itu, Mas. Karena untuk mengelabui lah. Nah, di sana digunakan dengan bahasa. Tapi orang-orang Polisi Istimewa paham, segera mengambil sikap jam 19
di Surabaya itu Pak Suratmin merubah nama Tokubetsu menjadi polisi istimewa. Kemudian simbol sakura yang di pet-nya itu dirubah menjadi merah putih dalam bulatan lonjong. Kemudian ban kirinya menggunakan tulisan PI berwarna merah. Polisi istimewa. Jadi 17 Agustus 45 itu pula polisi sudah berdiri di Republik Indonesia. Gitu, Mas. Ya. Jadi Kaitannya dengan Surabaya, saya dengar ada salah satu orang yang paling terkenal di Brimob sampai sekarang, bapaknya Brimob lah. ya, Ada juga di sana ya pada saat kejadian Bung Tomo itu di Pak Yasin ya? Pak Yasin. Ya. Pak Yasin itu kan markasnya di ini, di Kun Boulevard itu yang sekarang gedung Wismilak itu. Nah, jadi itu bisa disusun dengan rangkaian tanggal 17 Agustus jam 19 jam 7 malam itu Pak Suratmin merubah nama Tokubetsu menjadi polisi istimewa. Artinya itu kan sebenarnya polisi istimewa lulusan Tokubetsu. Ya. Jangan disebut-sebut lagi Tokubetsu masa Jepang itu. Ya. Nah, ini udah masuk Indonesia nih. Ya. Udah masuk Indonesia, sebutannya polisi istimewa. Kemudian tanggal 19 tuh Pak Nainggolan mengibarkan merah putih. Siap. Pak Nainggolan dan kawan-kawan itu. Kemudian senjata tetap dipertahankan. Langsung menggelar operasi intelijen. Para polisi istimewa itu, kita sudah menyebutnya polisi istimewa nih. Menyebutnya polisi istimewa menggelar operasi intelijen, mempengaruhi masyarakat, mendapatkan dukungan. Yang pertama yang tercover pertama kali itu Pemuda Dinoyo. Pemuda Dinoyo langsung menyambut apa yang disampaikan polisi istimewa itu, mempertahankan senjata, kemudian bendera merah putih sudah mulai berani dikibar-kibar. Tanggal 21 Pak Yasin memproklamasikan polisi istimewa itu. Tanggal 21 1945 di Surabaya. Di Surabaya. Menyatakan bahwa polisi adalah polisi Republik Indonesia. Siap. Itu. Jadi itulah sejarah Bapak Brimob ya. Tapi kalau kita balik lagi ke polisi istimewa, Pak, setahu saya dalam sejarah itu hari itu masih bercampur ya. Antara orang yang pegang senjata tuh rakyat biasa juga ada yang paham, bisa itu kan melawan penjajah ya. Itu langsung dibedakan yang eks polisi istimewa atau nggak dipisah nih kan? Itu kan ada cerita. Ada beberapa yang masih boleh pegang senjata nih, si rakyat sendiri gitu loh pada era itu. Kalau mengenai kesenjataan itu yang masa peralihan itu bahwa yang bersenjata itu hanya polisi istimewa. Heiho dibubarkan. Heiho dibubarkan, dipulangkan itu tidak pakai senjata mereka. Senjatanya diambil sama Jepang, diambil. Kemudian yang peta dan semuanya itu dipulangin tapi nggak bawa senjata. Yang punya modal senjata itu memang polisi istimewa. Polisi istimewa itu yang punya modal senjata. Jadi seperti komentarnya Pak Roslan Abdul Ghani dan semua itu menjadi referensi kan, bahwa kesatuan yang utuh, bersenjata, terlatih, memiliki disiplin tinggi, itu polisi istimewa. Dari tanggal 19 tadi, dia udah mempelopori perebutan senjata-senjata itu. Yang dimaksud merebut di sini ini tidak mesti dengan perang, Mas. Jadi Jepang sendiri sukarela menyerahkan senjata itu banyak, karena mereka komunikasinya polisi istimewa itu pandai, cerdas. Pak Yasin itu pintar. Jadi mempengaruhi bagaimana kawan-kawannya yang dengan komunikasi Jepang ya, yang komunikasi yang bagus, ada yang diserahkan dengan sukarela, bahkan ada yang ikut ke Pak Yasin juga, seperti itu, mau ikut berjuang dengan kita kan gitu. Itu nanti kan akan berujung pada 10 November. Iya. Jadi rangkaiannya itu dari Agustus itu sudah sedemikian rupa, menggelar operasi intelijen, mempengaruhi masyarakat, membentuk badan-badan perjuangan. Tak kalah heroiknya itu Pak Sucipto Danukusumo kan ada bukunya tersendiri tuh. Jadi tertulis bagaimana peran polisi istimewa hari-hari bersama rakyat itu. Siap. Jadi ini yang kita perkenalkan lah, kita ungkit lagi masanya kan, masa sekarang ini kan
kesejarahan ini kan kadang-kadang orang taunya yang sekarang aja, padahal kita udah dari tempo yang terdahulu itu sudah bersatu dengan rakyat. Bagaimana rakyat diberikan modal senjata, dibentuk dalam organisasi, badan-badan perjuangan, kemudian bagaimana mereka dididik mempertahankan pos, bagaimana mereka melindungi. Yang paling ini itu Pak Sucipto Danukusumo itu sebelum peristiwa 10 November itu, Mas, itu berkeliling ke pos-pos rakyat itu, arek-arek Surabaya kalau di sejarah kita ditulis. Padahal mereka kan terorganisir sebenarnya, terorganisir oleh polisi istimewa dengan baik. Kemudian jangan sampai diberi kesempatan para Inggris masuk tanpa perlawanan, harus dilawan kan gitu. Dan nyatanya mau berkorban dengan komunikasi yang bagus, kemudian memberikan pemahaman perjuangan ini seperti apa, kita mendambakan kemerdekaan. Kalau alam kita dibawa ke sana, kita kan persatuan bersatunya itu kan luar biasa. Memang harus dikomunikasikan kan seperti itu. Istimewa, maaf izin polisi istimewa ini, berapa orang yang pada saat pembentukan itu nanti akan terus kaitannya ada di 11 November di 10 November di Surabaya yang bergerak itu, Pak. Sampai nanti ujungnya kan berarti kan pertempuran pemberontakan pertama melawannya bukan pemberontakan ya, tapi gerakan yang bisa diredam pertama oleh di mana, di Surabaya itu ya, Pak? Atau gimana? Peristiwa Surabaya itu ya pertempuran ya, pertempuran dahsyat. Memang kalau diukur baru merdeka aja. Waktu itu posisi Inggris itu pemenang Perang Dunia II, jangan lupa. Iya betul. Nah, peristiwa 10 November ini posisinya Inggris itu sebagai pemenang Perang Dunia II. Dia datang ke Surabaya membawa Belanda juga waktu itu kan kemerdekaan itu makanya diproklamasikan seperti itu kan. Kalau misalkan proklamasi itu diberi, Mas, nah, kemudian ternyata Jepang kalah terus Belanda menguasai lagi, ya itu dibalikin lagi. Tapi itulah dasar proklamasi itu itu tuh seperti itu manfaatnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita kemerdekaannya diberi, wah itu bisa dibalikin lagi tuh ke Belanda, nggak bisa merdeka juga kita gitu, karena sudah diproklamasikan oleh kita sendiri, otomatis mau nggak mau harus ada kekuatan yang bertanggung jawab. Nah, elemen salah satunya ya polisi istimewa itu mewarnai kemerdekaan kita, gitu, Mas. Jadi lulusan daripada Tokubetsu tadi ada 250-an. Oh, itu yang saya tanya. Jadi Tokubetsu itu Tokubetsu Kaisatsuta itu 250 orang. 250-an ya. Nah, itu dibentuk sama pemerintahan Jepang. Memang latihan udah di setting latihan memang untuk khusus ya bertempur khusus. Khusus. Jadi memang mereka dilatih khusus mulai dari perekrutan, rekrutmennya itu sudah sedemikian rupa, kemudian dilatih dengan kemampuan yang siap tempur sebenarnya, tapi tidak pernah digunakan oleh Jepang. Oh. Itu makanya keuntungannya ya itu memang campur tangan Tuhan lah. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita langsung melendeh ke merefleksikan, wah itu memang campur tangan Tuhan. Diberi emas Indonesia sama Gusti Allah itu seperti itu. Jadi ada polisi istimewa yang nantinya menjadi motivator, dinamisator dan semuanya lah yang ketika menggelar operasi intelijen terasa di rakyat itu. Ketika itu menjadi kekuatan besar yang akhirnya menjadikan 10 November itu neraka bagi Inggris. Itu di sudut pandang kita yang kita membawa alam pikiran yang anak muda biar masuk ke situ, seperti itu kan gitu. Jadi tidak main-main gitu. Komunikasi, kemudian cara melatih, membentuk sedemikian rupa itu kan di saat itu harus diperlukan kecerdasan dan strategi yang luar biasa. Strategi apa sih dari si polisi istimewa ini yang sampai selain dari diplomasi, selain dari persenjataan yang mampu sampai jadinya tuh si
Bung Tomo ini sampai semua kita ini yang ada di elemen ini tuh tahu bahwa itu pertempuran besar dimenangkan oleh kita gitu. Sebenarnya strategi dari si polisi istimewanya sendiri itu apa, Pak? Ya. Sebenarnya itu sudah dibaca ya, kalau secara sosiologi sekarang ya, saat itu semua pasti punya keinginan merdeka toh. Betul. Orang mendengar kata merdeka ini, makanya kalau janji-janji merdeka itu jangan hanya menjadi ini, karena orang pasti kalau dibilang pilih merdeka atau pasti pilih merdeka. Ya, siap. Nah, kita menguatkan perasaan itu kan seperti itu. Strategi. Jadi semua orang pengen merdeka, mulai santri, mulai kiai, pengen merdeka. Semuanya berkata tentang merdeka. Makanya kalau kita mau mengajak anak muda itu bisa. Akhirnya bisa beneran gitu. Jadi itu seperti motivator yang menguatkan hati lah. Iya. Kamu bisa, kamu bisa semua. Siap. Ya, seperti polisi istimewa membaca itu dengan cerdas, komunikasi yang baik, menyusun badan-badan perjuangan yang diantaranya BKR yang nantinya akan menjadi tentara nasional. Ya, betul. Karena saat itu belum muncul ya. Oh iya. Nanti berikut ya. Ini tanpa mengesampingkan peran TKR laut dan lain sebagainya. Iya, betul. Tapi itu alur sejarah bangsa Indonesia itu seperti itu gitu. Jadi mereka dibentuk menjadi kuat, diberi senjata, diberi pelatihan, kemudian keyakinannya itu yang utama. Yang paling pokok kan keyakinan untuk merdeka, semuanya akhirnya bersama-sama. Gitu. Oke, kalau dari literatur mungkin yang Bapak tahu juga sejarahnya, polisi istimewa itu ada berapa kesatuan? Kalau sekarang kan tahunya kesatuan, ada kesatuan A, kesatuan B. Ya. Ada berapa kesatuan sih, Pak? Sebenarnya kalau kesatuan secara rinci ya antara di Surabaya, di Jakarta. Di Jakarta kan sudah ada juga polisi pejuang PP3 itu, kemudian kelompoknya Pak Mangil yang di KP itu mengawal presiden tuh polisi umum juga sudah disebut, termasuk Pak Suratmin itu kan markasnya yang sekarang jadi markas polisi kota Surabaya itu yang sudah jadi museum juga itu Mas. Dan kalau ke sana bisa dilihat itu kan yang dibom Inggris ya itu juga. Termasuk sasaran bom Inggris zaman dulu. Tapi ya kalau kita ukur itu semua ya banyak, kalau organisasinya banyak. Siap. Kemudian disatukan dalam nama polisi adalah polisi Republik Indonesia. Jadi kalau dihitung umur juga singkat. Polisi istimewa diganti oleh Pak Suratmin itu tanggal 17 Agustus jam 19. Tanggal 21 diproklamasikan Pak Yasin bahwa polisi adalah polisi Republik Indonesia. Udah nyatu itu. Tanggal 21 Agustus. Nah, sekarang dengan keputusan Pak Kapolri Pak Listio Sigit ini luar biasa, udah menjadi Hari Juang tanggal 21 Agustus. 21 Agustus Hari Juang. Hari Juang Polri. Bukan Hari Juang Brimob. Hari Juang Polri. Di situ ini kan intisari ini kan menjadi polisi sebagai polisi pejuang. Karena keterikatannya dengan sejarah seperti itu gitu Mas. Gitu. Kadang-kadang anak muda ini kan kadang-kadang melihatnya polisi di era 2024 ya. Kalau di era 2024 ini rentangnya 77 dasawarsa yang lewat. Ya, ini kita ya guys ya, ini kita baru cerita satu tahapan ya. Sebelum pada saat kerajaan, zaman kerajaan, dan pada saat sebelum kemerdekaan dan pra kemerdekaan. Jadi jangan lupakan sejarah loh. Sejarah kita tuh banyak loh. Kalau kata Pak Karno, jas merah ya. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi mungkin hari ini segini aja untuk yang pertemuan ini. Karena kita kedepannya akan coba bahas yang Brimob dari tahun 60-an ke 2024 sejarahnya. Jadi hari ini selesai sampai sini. Nanti mungkin kalau ada teman-teman atau dari subscriber GDA Kreatif yang mau tambahkan komen, silakan komen. Kedepannya nih ada hal-hal yang lebih menarik lagi. Ada cerita tentang kesatuan Gegana, ada bagiannya apa aja, lebih detail lagi ke depannya. Baik, saya rasa sekian dan terima kasih. Selamat siang.